Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Hafizatul Hasanah dengan NIM 23129171 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang administrasi pendidikan dengan materi administrasi keuangan yang berisi tentang pengertian administrasi keuangan, fungsi, manfaat, komponen, dasar pengelola, serta prinsip dari administrasi keuangan. Tapi sebelum itu, kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian yang terhormat kepada dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri serta teman-teman yang berbahagia. Jadi teman-teman semua selamat menonton video. Jadi teman-teman, kita masuk dulu dalam pengertian. Jadi pengertian ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu dalam artian sempit. Jadi dalam artian sempit, administrasi adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan pencatatan pemasukan dan pengeluaran untuk pembiayaan berbagai kegiatan organisasi, di mana bentuknya berupa tata usaha atau tata pembukuan keuangan. Sedangkan dalam artian luas, administrasi keuangan adalah suatu kebijakan mengenai pengadaan dan penggunaan keuangan organisasi untuk mewujudkan kegiatan organisasi tersebut, di mana bentuknya berupa pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pengaturan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Ada satu ahli, yaitu De Liengji, menyatakan bahwa administrasi keuangan adalah proses perencanaan, penyediaan, dan penggunaan uang dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan merupakan kegiatan penataan keuangan yang mencakup penyusunan anggaran belanja, penentuan sumber dana, cara pemakaian, hingga pembukuan. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi administrasi keuangan. Mengacu pada arti administrasi keuangan tadi, jadi fungsi administrasi keuangan terbagi atas beberapa. Yang pertama itu fungsi investigasi. Fungsi investigasi dalam hal ini adalah semua aktivitas pengelolaan dana ke dalam aktivitas-aktivitas yang dipakai untuk mencapai tujuan organisasi. Investasi bisa didapatkan dari modal organisasi atau dari luar. Dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu misalnya kas, piutang, persediaan. Sedangkan jangka panjang itu ada misalnya tanah, gedung, peralatan produksi, kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya itu fungsi mencari dana. Adalah fungsi untuk mencari modal untuk membiayai semua aktivitas yang dilakukan oleh organisasi. Selain itu juga berfungsi untuk memilah dan memilih berbagai sumber dana yang tepat untuk masing-masing jenis kebutuhan. Selanjutnya ada fungsi pembelanjaan. Merupakan semua kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan dana yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan, baik itu dana milik sendiri maupun dari luar. Dengan kata lain, fungsi pembelanjaan berkaitan dengan proses produksi maupun proses pendukung produksi tersebut. Selanjutnya itu fungsi pembagian laba. Jadi fungsi pembagian laba ini merupakan kegiatan pembuatan dan penentuan aturan dalam pembagian keuntungan hasil usaha. Fungsi pembagian laba juga dapat dimasukkan ke dalam fungsi mencari dana. Dalam artian, perusahaan berupaya mengembangkan usaha-usaha perusahaan dari dana perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, manfaat administrasi keuangan. Setiap yang kita lakukan pasti ada manfaatnya dong. Jadi apa saja sih manfaat dari administrasi keuangan? Ada 3 manfaat dari administrasi keuangan ini. Yang pertama itu pencatatan, penerimaan, dan pengeluaran suatu organisasi itu lebih teratur. Yang kedua itu penggunaan dana organisasi lebih terkendali, lebih terkoordinisir, dan lebih bermanfaat. Dan yang terakhir adalah dengan adanya administrasi keuangan ini, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan itu dapat diminimalisir. Kemudian ada komponen dari administrasi keuangan.
Dalam pelaksanaannya, administrasi keuangan terdiri dari beberapa komponen, yaitu perencanaan keuangan, merupakan semua kegiatan perencanaan, pemasukan, dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu penganggaran keuangan, merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lain yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Kemudian ada pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Kemudian ada pencarian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya ada penyimpanan keuangan, merupakan aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Selanjutnya ada pengendalian keuangan. Jadi apa itu pengendalian keuangan? Merupakan semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan, organisasi, atau lembaga. Selanjutnya, yang terakhir komponen dari administrasi keuangan ini adalah pemeriksaan keuangan. Jadi pemeriksaan keuangan itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, penyelewengan, bahkan korupsi. Selanjutnya, ada materi tentang petugas administrasi keuangan. Pelaksanaan administrasi keuangan ini dilakukan oleh beberapa petugas, di antaranya yang pertama yaitu administrasi kantor atau sekretaris. Jadi tugas dan tanggung jawab administrasi kantor adalah bertanggung jawab atas kegiatan keuangan antara pimpinan perusahaan dengan pihak bank. Misalnya pada saat penyimpanan uang di bank. Lalu melakukan pembayaran rekening pajak atau sumbangan dana atas nama pimpinan perusahaan. Selanjutnya, tugas dari sekretaris ini adalah menangani kas kecil dengan melakukan pencatatan dan menyediakan dana untuk keperluan rutin yang nilainya kecil. Selanjutnya ada bendahara atau kasir. Tugas dan tanggung jawab dari seorang bendahara adalah menerima permohonan pengajuan dana kecil dan juga laporan pembukuan kas kecil dari administrator kantor atau sekretaris tadi. Selanjutnya, mengisi dana kas kecil dalam bentuk uang tunai atau cek. Selanjutnya ada manajer keuangan. Tugas dan tanggung jawab seorang manajer keuangan adalah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kas kecil dan menyetujui permohonan pengisian dana kas kecil. Materi selanjutnya adalah dasar pengelolaan administrasi keuangan. Jadi, perusahaan atau lembaga yang ingin memperoleh keberhasilan dalam mengelola usahanya butuh adanya kegiatan yang bersama yang dilakukan dalam setiap kegiatan. Jadi, keuangan merupakan salah satu faktor penting dari keberhasilan tersebut. Pengelolaan administrasi keuangan dalam suatu usaha atau lembaga meliputi yang pertama yaitu menerima, menyiapkan uang, serta melaksanakan administrasinya. Menyiapkan bukti-bukti yang lengkap mengenai penerimaan dari pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan. Lalu menyusun laporan kas, meneliti kelengkapan dan bukti pembukuan keuangan, menata dan mengatur proses administrasi keuangan sesuai dengan prosedur yang berlaku, menyimpan dan memelihara semua dokumen pembukuan secara teratur. Jadi, dalam administrasi keuangan juga ada prinsip. Jadi, prinsip administrasi keuangan. Manajemen keuangan bukan hanya berkutat seputar pencatatan akuntansi. Manajemen keuangan merupakan bagian penting dari manajemen program dan tidak boleh dipandang sebagai suatu aktivitas tersendiri. Apabila kita tidak Dalam prakteknya, manajemen keuangan adalah tindakan yang diambil dalam rangka menjaga kesehatan keuangan organisasi.
Jadi ada 7 prinsip manajemen keuangan yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu konsistensi. Sistem dan kebijakan keuangan dari organisasi harus konsisten dari waktu ke waktu. Ini tidak berarti bahwa sistem keuangan tidak boleh disesuaikan apabila terjadi perubahan di organisasi. Pendekatan yang tidak konsisten terhadap manajemen keuangan merupakan suatu tanda bahwa terdapat manipulasi dalam keuangan. Yang kedua itu ada akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral atau hukum yang melekat pada individu, kelompok, atau organisasi untuk menjelaskan bagaimana dana, peralatan, atau kewenangan yang diberikan pihak ketiga yang telah digunakan. Organisasi harus dapat menjelaskan bagaimana menggunakan sumber dayanya dan apa yang telah dicapai sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan penerima manfaat. Selanjutnya itu ada transparansi. Organisasi harus terbuka berkenaan dengan pekerjaannya, menyediakan informasi berkaitan dengan rencana dan aktivitasnya kepada pemangku kepentingan. Apabila organisasi tidak transparan, hal ini mengindikasikan ada suatu hal yang disembunyikan. Selanjutnya ada kelangsungan hidup. Agar keuangan terjaga, pengeluaran organisasi di tingkat operasional harus sejalan dan disesuaikan dengan dana yang diterima. Kelangsungan hidup merupakan suatu ukuran tingkat keamanan dan keberlanjutan uang dalam organisasi. Selanjutnya ada integritas. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, individu yang terlibat harus mempunyai integritas yang baik. Selain itu, laporan dan catatan keuangan juga harus dijaga integritasnya melalui kelengkapan dan keakuratan pencatatan keuangan. Selanjutnya ada pengelolaan. Organisasi harus dapat mengelola dengan baik dana yang telah diperoleh dan menjamin bahwa dana tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada standar akuntansi. Sistem akuntansi dan keuangan yang digunakan dalam suatu organisasi atau lembaga harus sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku umum. Jadi hal ini berarti bahwa setiap akuntan di seluruh dunia dapat mengerti dengan sistem yang digunakan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang administrasi keuangan. Semoga teman-teman paham dengan materi yang telah saya jelaskan dan semoga topik ini menarik dan membantu kita ke depannya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.